Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat pagi. Selamat datang dalam acara seperti biasanya. Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita diambil dari Efesus 2 mulai ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk wargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat dan oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Rupanya banyak jemaat Efesus yang bukan orang Yahudi tidak bersunat. Nah, kalau bukan orang Yahudi memang tidak mempunyai janji ya, karena firman Tuhan di PL itu kan ditujukan kepada orang Yahudi, sehingga non-Yahudi tidak ada janji. Janji-janji semuanya itu, ketentuan-ketentuan ini dijanjikan kepada orang Yahudi. Dan tentu saja mereka orang non-Yahudi ya tanpa Allah, tidak kenal Allah. Dalam dunia ini tidak sunat. Tapi untuk zaman dulu kan, sebelum Kristus datang kan, kalau mau menyembah Allah Yahweh harus masuk seremonial, upacara-upacara Yahudi itu. Jadi di sekarang tidak seperti itu. Orang non-Yahudi tidak usah sunat dulu, tidak usah mengikuti upacara-upacara orang Yahudi, tapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah itu disatukan dengan orang Yahudi yang percaya. Dan janji-janji kepada orang Yahudi yang dulu itu kita mendapatkan. Nah, seperti itu ya. Ini kan tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi itu. Karena dialah damai sejahtera kita telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yahudi dan non-Yahudi selalu berseteru. Tapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada perbedaan lagi. Nah, yang penting di sini adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Janji Allah itu dulu hanya kepada orang Yahudi, firman-Nya itu kepada orang Yahudi ya, PL ya. Nah, janji itu berlaku pada kita sekarang juga. Ini hasil dari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yahudi dan non-Yahudi jadi satu, tentu saja yang percaya. Kemudian janji-janji untuk orang Yahudi dulu berlaku bagi kita. Dan luar biasa kalau Bapak Ibu baca PL, Perjanjian Lama, ada banyak janji bahwa orang Israel dijanjikan suatu kerajaan nanti di bawah keturunan Daud yang rajanya kekal, tentu saja itu Yesus ya. Jadi kita akan bersama-sama nanti menikmati kerajaan
di mana Kristus sebagai Raja. Itu salah satu janji, tapi janji yang lain banyak sekali untuk Israel yang berlaku untuk kita juga. Mari kita coba belajar janji-janji dalam perjanjian lama itu berlaku bagi kita. Itu luar biasa ya, janji-janji untuk orang Israel itu berlaku bagi kita. Tentu saja sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita, dalam dalam orang percaya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengklaim janji-janji Tuhan yang ada dalam PL yang berlaku yang kepada Israel yang berlaku untuk kita juga. Puji Tuhan, mari kita bersyukur dan berdoa dan kiranya ada janji Tuhan yang khusus untuk saudara hari ini atau minggu ini atau bulan ini yang ingin saudara klaim atau saudara yakini sehingga menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janji-janjimu yang ditujukan kepada orang Israel waktu itu berlaku bagi kami. Kami bersyukur karena melalui Yesus kami sudah tidak lagi ada persekutuan di dalam Yesus, Yahudi, non-Yahudi sama saja. Yang percaya kepadanya satu umat yang Tuhan khususkan, yang engkau sebut sekarang ini sebagai umat Allah atau jemaat atau ada keluarga Allah dan bermacam-macam yang kau sebutkan dalam firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah janji-janji itu nyata di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara saudara kami yang pada saat ini mendapatkan janjimu sebagai janji untuk dia pribadi, oh Tuhan, kiranya menjadi kenyataan pada hari ini atau pada hari-hari berikutnya. Ajarlah kami menikmati janji-janji Allah untuk kami dan kami yakini sehingga kami menghidupi janji itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.